seorang David itu ya hobinya binatang pada awalnya, maka baru bisa sampai jadi breeder ball python. Itu awalnya hobi binatang, semua binatang suka, tapi akhirnya sukanya fokusnya di ular karena menarik gitu. Itu yang bisa, itu kenapa David Suarez ada sekarang ya, karena kesukaan pada binatang dulu. Nama saya aslinya David Su kan. Kalau saya kan aslinya dari Medan, jadi perantau ke Jakarta. Kalau di Medan tuh David Su ya biasa gitu, orang panggilnya David Su biasa gitu. Sampai di Jakarta saya dibully. David Su itu ya Su tahu sendiri lah orang panggilannya gimana bahasa Jawa kan. Dipanggilnya Asu, semangat lagi orang manggilnya. Makin dipanggil makin senang orangnya. Jadi ya kalau daripada saya nanti pakai tetap David Su gitu kan. Anak saya juga sama. Anak saya kan Edward Suarez. Anak saya udah saya ganti namanya, jadi udah Suarez. Karena kan kita kalau marga kan bisa boleh dipanjangin daripada Suwito, Sutanto, Sutisna, ya mendingan Suarez lebih bagus. Semua ular saya pernah piara, dari boa, corn snake, king snake, red snake itu yang boleh dipiara ya, nggak beracun, yang memang buat piaraan. Kenapa saya sukanya ball python? Akhirnya saya memutuskan untuk fokus di BP. Itu motifnya, move-nya itu banyak sekali. Jadi kita unlimited, bebas kita kayak mau berkarya itu bebas. Jadi mau dari move itu kita bisa campurin gen ini ke gen ini, bisa hasilin gen apa. Itu paling banyak itu di ball python. Terus ukuran BP itu paling ideal buat dipiara lah kalau menurut saya. Boa, retic itu semua cakep-cakep, tapi gede banget. Kalau seorang sendiri itu nggak bisa handle. Jadi mesti beberapa orang, dan menurut saya terlalu repot, makan tempat, makannya banyak, mahal pastinya. Kalau di ball python itu dia ukurannya nggak terlalu kecil, nggak terlalu gede. Kalau kayak corn snake itu kan kecil, kalau orang kadang ada yang ngelihatnya geli gitu kan, kecil, jijik, kayak cacing gitu. Tapi kalau ball python tuh ukurannya pas lah, nggak terlalu kecil, nggak terlalu gede. Terus motifnya itu yang paling penting, banyak sekali warnanya, itu juga kombinasinya banyak. Kuliah ekonomi, sekarang kenapa jadi breeder? Karena itu, saya sukanya binatang. Kuliah juga awalnya mau jadi dokter hewan, ya kan? Awalnya mau jadi, cita-citanya sih mau jadi dokter hewan waktu kecil. Tapi karena saya besarnya di Medan, hewan itu nggak bener-bener dipandang deh kayak orang piara anjing itu kayak cuma biasa aja gitu, orang piara kucing biasa. Jadi kalau bener orang tua itu nggak ada duitnya. Jadi dokter hewan itu nggak ada duitnya. Jadi udah hilang deh cita-citanya itu. Pas mau kuliah itu bingung mau ngambil kuliah apa. Akhirnya memutuskan ambil jurusan sejuta umat, ekonomi. Tapi akhirnya ketemu sama BP, ketemu sama ular, ball python. Terus saya dalamin. Karena saya passion waktu pertama awalnya tuh, saya bener-bener passion ini di ball python tuh. Saya pengen deh ini gimana ball python ini bisa saya, pertama dari hobi aja, nggak sampai kepikiran mau breeding, tapi saya suka. Jadi saya pelajarin, benar-benar pelajari, akhirnya ya ikutin arus sampai bisa sekarang ini, jadi akhirnya bisa breeding, akhirnya nyetak mau baru. Nah, ya bisa sampai sekarang ini. Itu mulainya dari tahun 2013. Itu gue ingat banget, 2013 itu gue bikin mob baru. Jadi ball python kombinasi jenis baru itu satu-satunya di dunia saat itu. Sekarang sih udah ada beberapa ekor saya lihat di Amerika. Tapi pada saat itu baru saya yang bikin kombinasi jenis ini. Pada saat itu saya masukin ke WOBP, World of Ball Python, itu kayak asosiasi ball python di dunia deh. Pusatnya di Amerika, dan kebanyakan orang Amerika di sana. Nggak ada orang luar, jarang banget deh. Nah, saya satu-satunya orang Indonesia bisa masuk ke sana pada saat itu. Kalau sekarang kita lihat, itu udah ada 3 nama orang Indonesia di sana. 2 tapi itu bayar, mereka VIP member. Mereka bayar untuk bisa masuk ke sana. Kalau saya nggak, saya bikin mau baru kontribusi biar baru bisa masuk ke sana. Nah, itu jenisnya itu Leopard NC Lemon Blast. Jadi gabungan dari 4 gen, Leopard, NC, Pastel, sama Pinstripe.
Penghargaan dalam bentuk fisik sih nggak ada ya. Tapi kalau untuk jenis bikin mob baru untuk bisa masuk ke ball python itu udah lumayan banyak. Saya lupa hitung pastinya berapa, ada belasan ekor sampai tahun kemarin 2015 itu yang saya daftarkan. Bahkan yang tahun 2016 saya udah bikin beberapa mob baru, saya belum daftarkan sampai sekarang. Karena masih terlalu banyak yang saya harus urus di sini, anakannya banyak, jadi belum sempat saya daftarin ya. Kalau proses sih ya nggak segampang yang orang lihat ya. Pasti ada naik turunnya kan. Semua sama, untuk sukses itu pasti ada proses ya kan. Nggak mulus-mulus amat gitu. Yang penting sabar. Kalau kunci untuk breeding itu sabar. Kalau untuk ciptain mob baru, ya ular-ular yang cakep itu memang nggak bisa sembarangan. Jadi kita nggak bisa gabungin jenis ini dan jenis ini dengan harapan pasti keluar bagus. Itu nggak bisa. Mungkin maksudnya jenius itu pinter-pinternya kita berkreasi gitu. Jadi istilahnya kreatif. Di ball python tuh kita kayak seniman, kita kayak artis. Jadi kita bikin mob baru itu tergantung dari imajinasi kita. Kalau yang memang belum ada dicetak orang. Kalau kita cuma mau nyetak yang udah orang bikin, ya tinggal kita lihat fotonya, oh ini bagus, kita tinggal bikin gitu kan. Tapi kalau kita mau bikin mob baru, kita mau lebih maju lah daripada orang lain. Kita mau kita nggak mau ikutin orang, kita mau bikin sendiri. Tapi apa yang bagus itu kan susah. Jadi itu yang harus kita benar-benar pikirkan. Nggak bisa sembarangan cetak dan kita harus mengerti genetiknya. Jadi kalau untuk orang mau sukses itu pertama saran saya harus mengenal genetiknya. Kedua sabar. Kunci dari breeding ball python ini harus sabar. Mereka setahun sekali kawinnya, jadinya juga setahun sekali, telurnya dikit, dan chance-nya itu kecil. Jadi harus beberapa kali bikin, mungkin lu baru bisa dapat apa yang lu mau gitu. Kendalanya ya telur yang rusak itu udah tengah jalan rusak. Terus kalau enggak udah waktunya netes keluar, kita udah lihat tuh jenisnya apa, cakep, mati. Kalau sakit itu jarang, tapi ada biarpun jarang tapi ada. Tapi kalau overall itu ball python tuh ular yang kuat. Tapi di Indonesia parahnya orang sering bilang ball python tuh ular gampang sakit, gampang mati. Sedangkan dari pengalaman saya sendiri, kalau kita piaranya bener, belinya bener, nggak asal beli ular yang udah pernah sakit atau ular yang lagi sakit, itu kita masukin ke tempat kita, habis semua. Karena mereka untuk gampang sakit itu susah, tapi untuk nyebar ketularannya cepat. Jadi kalau intinya jangan beli sembarangan deh, beli dari orang yang bener-bener lu tahu dia piaranya bersih, piaranya sehat. Kalau lu beli dari masuk aja, lu udah punya 10 ekor nih, lu masuk satu yang sakit, bisa habis 9. Jadi buat apa? Kita dapat murah tapi pada mati, ya buat apa gitu kan? Itu kan duit juga, biarpun lu beli murah juga duit gitu kan. Apalagi menghancurkan semua koleksi lu gitu. Nah itu kendalanya. Terus yang kalau ternak udah apa breeding, telurnya pada rusak, ada yang telurnya keluarnya selak, maksudnya nggak terbuahi, ya itu kita udah habis tahun gitu. Ya kan, dia udah kawin bunting nelor tapi telurnya jelek semua, nggak akan netes punya. Ya kita udah habis tahun untuk pasangan yang satu itu. Terus kalau nggak yang mati gitu, udah waktunya keluar, kita udah ngeliat nih jenisnya apa tapi mati. Bagus tapi mati, ya itu kita juga habis waktu lah. Itu doang sih. Pernah pada waktu awal, karena saya ini breeding ini autodidak. Pertamanya itu kan waktu zaman saya piara ular itu masih jarang sekali orang piara ular. Nggak seperti sekarang, komunitas sudah banyak, jenis-jenisnya juga udah banyak. Pada saat gua pertama piara ular itu ularnya aja harganya mahal sekali. Ular yang sekarang harga 1 juta, pada saat saya piara itu 8 juta. Itu jenis waktu dulu ya, sekitar 10 tahun yang lalu deh tuh pada saat pertama piara ular. Habis itu kan udah gedein, mau coba breeding kan. Breeding juga saya nggak langsung berhasil, saya gagal 3 tahun. Untuk sampai sekarang ini saya gagal 3 tahun dulu. Pada saat itu, orang yang bisa breeding ball python itu mungkin bisa hitung pakai 1 tangan doang. Mungkin 5 atau kurang dari 5 orang di Indonesia.
Mana ada sampai kayak sekarang ini yang mau ajarin. Kalau orang sekarang tinggal tanya saya gitu kan. Kalau dulu mana ada orang mau ngajarin. Mau saya mau tanya ke siapa? Orang pada egois sendiri-sendiri gitu. Ya mungkin juga saya nggak kenal sama mereka, jadi nggak diajarin. Nah untungnya saya kenal si Justin Kobylka ini. Dia yang ngajarin saya semua. Justin Kobylka itu breeder US. Dia ngajarin saya semua. Dan dia yang bikin saya semangat. Kalau nggak saya udah sempat jenuh. Karena saya 3 tahun gagal. Tahun pertama itu mereka nggak mau kawin. Nggak mau kawin saya udah setahun lewat. Tahun kedua itu mereka udah kawin doang, nggak ada nelor-nelornya. Setahun lewat. Tahun ketiga nelor, tapi inkubator saya salah, rusak semua telurnya. Itu saya sudah hampir nyerah sih. Tapi ya, untungnya enggak, baru bisa sampai sekarang. Kalau genetik itu saya belajar sendiri dari internet, dari video-video orang luar. Saya dulu itu hampir tiap hari saya ngelihat begituan, sampai saya hafal jenis-jenisnya. Ini dikawinin sama ini, hasilnya persentasenya gimana, jenis-jenis genetik itu apa aja. Itu penting untuk orang awal yang mau fokus di dunia BP ini. Itu penting untuk diketahui. Jadi kita belanjanya nggak sembarangan gitu. Kita tahu kita mau bikin apa, kita beli apa bumbunya, daripada nanti kita udah beli ternyata nggak bisa dikawinin atau mungkin hasilnya nggak seperti yang kita mau gitu. Nah itu saya belajar sendiri dari internet. Terus kalau untuk cara breeding itu si Justin Kobylka yang dari US itu dia ngajarin saya semua. Tapi itu juga saya harus nyesuaiin lagi, karena yang diajarin saya kan itu metode yang dia pakai di Amerika. Suhu di Amerika beda dengan di sini kan. Jadi di sini saya mesti nyesuaiin sendiri lah. Kayak ini suhunya itu harus disetel gimana, sedangkan mereka dingin, kitanya panas gitu kan. Ya akhirnya saya pakai AC segala macam, baru bisa sampai sekarang. Yang paling susah dan menantang, saya baru tahun kemarin itu bikin yang namanya NC Grail. Grail itu nama lain dari Lavender Clown, dan saya bikin yang tambahan NC. Lavender Clown sendiri aja itu udah susah bikinnya. Itu double recessive. Double recessive itu kemungkinan dapatnya kalau lu kawinin double head sama double head tuh 1/16. Dari 16 telur, istilahnya baru ada satu yang Lavender Clown. Dan rata-rata telur BP itu di satu indukan cuma ada 7. Jadi lu kawinin 2 tahun pun kalau lu ikutin persentasenya dari 14 telur pun belum dapat itu istilahnya kan. Nah ini satu udah ada 16 telur, itu NC Grail. Itu Grail. Sorry maksud saya itu Grail. Sedangkan yang saya bikin itu NC Grail. NC Grail itu tambahan 1 NC lagi. Jadi itu chance-nya 1/32. Dan saya dapat itu. Itu bener-bener wow banget deh. Karena di dunia yang udah bikin Lavender Clown itu baru si Justin doang, mentor saya. Dan saya udah melebihin dia. Saya udah tambahin NC di Lavender Clown-nya. Ball python mahal. Mungkin karena dari awal itu ball python tuh memang udah mahal gitu. Kita cerita awal ball python ya. Awal ball python misalnya pipe itu 10 tahun yang lalu, pipe ball itu seekornya 50 juta. Sekarang kita udah bisa beli sekitar 5-7 juta. Tapi itu pertama 50 juta, dan itu di Indonesia. Dan itu udah beberapa tahun setelah mereka ciptain. Pada saat pertama keluar itu harganya ratusan juta. Contoh lain kayak pinstripe. Pinstripe itu basic mob yang sekarang harganya cuma 1,5 juta, 1,2 juta. Itu pada saat pertama mereka Brian Barzik dari BHB datengin dari Afrika. Ini ular, dia masih nggak tahu loh ini bakal nurun genetiknya, jenisnya ini bakal nurun nggak ke anaknya. Ini bakal bikin dia lagi atau enggak. Itu dia beli kalau nggak saya salah ingat itu 600 juta. Beli dari Afrika. Nah mungkin dari sana itu yang bikin harga ular-ular ini mahal. Karena mereka impor sendiri yang aneh-aneh, itu mereka awalnya dapatnya itu di atas ratusan juta. Nah dari sana baru orang pada bikin udah banyak, harganya baru mulai turun sampai harganya udah terjangkau sekarang untuk jenis-jenis tertentu. Tapi masih jenis-jenis yang baru itu masih tetap mahal sampai sekarang. Sampai sekarang sih saya masih main di Indonesia, tapi sekarang saya lagi proses mau kirim keluar. Dan mudah-mudahan
bulan depan saya udah bisa kirim ke Amerika. Jadi luar biasa loh ini. Kita impor, biasanya kita impor loh dari Amerika, dari mana kan. Ini ball python ini kan ular luar, bukan ular kita. Jadi ngapain juga mereka beli dari kita gitu. Nah, saya mudah-mudahan bulan depan saya bisa kirim ke mereka balik dengan jenis-jenis yang baru yang mereka mungkin pengen gitu. Karena sekarang saya udah mob saya ini udah nggak kalah sama mereka. Kalau dulu mungkin mereka lebih maju daripada saya kan. Tapi karena seiringnya waktu saya juga sukses, breedingnya juga sukses, saya juga berhasil ciptain mob baru yang mereka juga jadinya kepengen ular saya gitu. Karena bukan cuma Amerika doang yang mau ular saya udah dapat banyak sekali permintaan dari luar negeri deh. Dari yang paling dekat Malaysia, Filipina, Vietnam, terus India, Jepang, Korea, Eropa, Amerika, itu semua udah minta. Cuma saya belum bisa kirim karena susahnya bikin izin untuk kirim keluar itu prosesnya susah banget di sini, ribet. Anak-anak sih enggak, anak-anak kan masih kecil, mereka malah suka gitu karena mereka lahirnya juga pas saya udah piara beginian, jadi mereka udah nganggap ini hal biasa gitu. Tapi kalau orang tua awal-awal pasti nggak setuju, apalagi saya besar di Medan, itu budaya sangat kental. Sebenarnya di Medan tuh piara binatang apapun tuh nggak boleh, apalagi ular, ya kan. Denger ular itu kan serem gitu. Lu kalau dapat gebetan yang piaranya biasa kelinci, lu bilang lu piara ular, apa nggak kaget orang kan? Jadi orang tua pasti awal-awal nggak izinin, terus tapi karena saya suka, saya rasa saya juga nggak mengganggu orang, saya nggak membahayakan orang. Ini ular juga maksudnya nggak berbisa, nggak berbahaya lah. Jadi buat apa gitu saya harus merelakan semuanya, karena nggak ada berbahayanya buat orang. Dan akhirnya saya terusin, malah makin banyak, akhirnya bisa breeding, ada duitnya, semua support sekarang. Yang pertama istri saya kali ya, karena dia yang waktu sempat saya jenuh, dia yang bilang ke saya, kamu pasti bisa, orang lain bisa kenapa kamu enggak. Jadi ya istri saya lah yang support pada awalnya. Takut sama ular ada, bukan takut dalam artian takut digigit apa-apa. Saya orangnya nggak mau digigit, biarpun saya udah piara ular sampai 10 tahun, saya nggak mau digigit. Kagetnya itu yang bener-bener, aduh jangan deh, mendingan lu, kalau gua udah tahu lu nggak bakal gigit, gua baru mau pegang gitu. Tapi kalau gua lihat dia posisi ancang-ancang, tapi kan karena pengalaman saya tahu ini mau gigit atau enggak. Kalau mau gigit, saya tetap pakai alat. Saya nggak langsung main ambil aja, karena saya masih takut digigit. Nah itu yang saya bilang kenapa tanggapan masyarakat Indonesia itu kan masih minim kalau ngomongin ular. Ular itu hewan berbahaya. Karena yang mereka terlihat tiap hari di Animal Planet, Nat Geo Wild itu ngomonginnya ular derik, ular kobra. Ya jadi mereka kalau sering saya ketemu sama orang, piara ular nggak salah, bisanya udah diambil belum, berbisa nggak? Kalau di pameran juga sama. Itu pertanyaan yang setiap hari saya harus jawabin. Padahal saya mainnya Python itu kan pasti udah gak berbisa, tapi mereka pasti tanya ini berbisa nggak. Nah itu kita harus kasih tahu kalau ular itu nggak semuanya berbisa. Bahkan yang ular berbisa itu sekitar cuma 20% dari populasi ular di dunia, jenis-jenis ular itu cuma 20% atau sampai 30% deh yang berbisa. Dan mematikan buat manusia itu cuma sekitar 10%-nya doang. Malah sedikit gitu loh dibandingin sama yang nggak berbisa. Yang nggak berbahaya itu lebih banyak. Tapi kan orang sering lihatnya itu ular beracun, mematikan, berbahaya. Jadi ya kalau kita ketemu ular di luar, saran saya, kalau kita nggak tahu itu jenisnya apa, hindarin. Nggak perlu dibunuh, nggak perlu kita pakai sapu pukulin atau segala macam. Kita hindarin. Kalau misalnya di dalam rumah, kita mungkin bisa panggil komunitas-komunitas pencinta reptil yang memang mainnya untuk kerjanya untuk merelokasi ini si ular ke tempat yang lebih baik. Mendingan kita panggil daripada harus kita bunuh, kan kasihan tuh, tetap makhluk bernyawa gitu kan. Mendingan kita hindarin. Tapi kalau kita tahu itu jenisnya apa, kita tahu itu pasti nggak berbahaya, mungkin kita bisa handle sendiri. Tapi kalau nggak tahu, mendingan cari orang yang
pengalaman dia. Atau Bagus banget sih kalau menurut saya. Kalau dibandingin dari awal saya piara ya, itu saya kayak memang bener-bener nggak ada teman sama sekali, cuma ada 1 2 gitu, dan itu juga nggak akrab sampai sekarang. Itu banyak sekali teman-teman yang udah piara ball python. Satu Indonesia ini yang terjauh yang saya pernah kirim itu sampai ke Sulawesi. Jadi dari Medan sampai Sulawesi itu saya udah pernah kirim itu, maka saya bisa bilang yang main ular, main reptil deh. Kita nggak ngomongin ball python, tapi yang main reptil itu udah banyak. Jadi mungkin kita nggak tahu nih teman-teman kita ada yang main reptil, tapi pasti ada. Dan tiap hari pengiriman reptil itu ada, jadi ada transaksi terus, orang pada belanja reptil gitu, pasti ada itu. Jadi untuk ball python sendiri juga pastinya lebih bagus, karena ball python ini jenis untuk pemula. Orang pemula itu pasti mikirnya pertama kalau nggak ball python tuh pond snake. Itu 2 jenis ini ular pemula. Nah, ball python sampai sekarang ini, apalagi khususnya tahun ini, saya banyak pelanggan-pelanggan baru yang baru belajar main reptil, belinya ball python. Kalau ball python susah piara enggak? Saya tadi udah bilang awalnya, untuk mereka sendiri sakit itu jarang banget. Bisa, tapi jarang banget. Tapi lu jangan sembarangan beli. Tipsnya itu satu, jangan sembarangan beli. Kedua, pelajarin dulu, ketahuin dulu. Sekarang zaman udah canggih, cari dulu cara pelihara yang benar di internet, baru beli. Jangan udah beli baru kalang kabut, cari tahu cara piaranya. Apalagi belum ada tempatnya. Cari tahu dulu, beli tempatnya, baru beli BP-nya. Terus genetiknya kalau kita mau perdalam, kalau kita mau seriusin, itu harus pelajarin bener-bener, harus bisa, baru kita tahu belanjanya nggak salah gitu. Ini sama ini bisa dapat apa, kita maunya bikin apa, kita beli bumbunya. Jangan kita sembarangan beli, ternyata jantan semua lagi, ya kan repot gitu kan. Pelajari itu dulu. Yang paling penting sih itulah kuncinya, jangan sembarangan beli. Itu saya udah lihat banyak sekali teman-teman saya yang sampai piaranya ratusan juta, udah piaranya banyak, piaranya sampai belasan ekor, padahal hilang semua, akhirnya pensiun gara-gara sembarangan belinya di tempat, ini murah nih, ternyata masuk sakit, akhirnya habis semua. Oh, pasti bisa banget. Ball python itu ya, anak saya main kok. Anak saya umur 6 tahun, umur 2 tahun saya udah kasih pegang. Jadi kenapa ya anak umur 2 tahun aja bisa pegang, kenapa nggak bisa jadi hewan keluarga gitu? Size-nya nggak bakal gede banget, nggak bakal bisa bunuh manusia. Manusia sekecil apapun mereka nggak akan bisa bunuh, karena mereka nggak gede-gede banget. Ball python tuh udah the best deh. Jadi kalau piara ball python tuh ibaratnya kayak kita piara ikan. Kalau orang ngomong, kenapa lu piara ular? Kenapa nggak piara yang lain itu? Ya saya tanya lagi, kenapa kalau kamu piara ikan? Kita kan nikmatin warnanya, mungkin movementnya kalau ikan. Kalau di ular ya kita nikmatin motifnya, itu kayak art deh, kayak seni. Jadi kita nikmatin warnanya, polanya doang. Memang nggak seperti anjing, kita bisa main. Kalau ular kita nikmatin itu sama seperti kayak gimana kita piara ikan. Simpelnya seperti itu. Nggak tahu pastinya, tapi kalau kita hitung indukan sekitar ada 100-an. Kalau anakan mungkin ada 200-an. Jadi kalau di total 300-an deh, pastinya berapa saya nggak tahu. Tapi ini anakan kan dijual, jadi akan semakin berkurang. Tapi nggak akan di bawah 200 kalau perkiraan saya. Karena saya sendiri masih nyimpen untuk nanti saya gedein. Kalau untuk breeding BP itu ya cita-cita saya saya bukan cuma mau main di Indonesia, saya mau bisa kirim keluar. Itu menurut saya pencapaian saya yang akan terbesar gitu. Karena di Indonesia sepertinya karena di Indonesia pasar kita beda. Yang saya ciptain ini kurang diterima di Indonesia. Karena satu, harganya mahal, mungkin menurut mereka tidak affordable. Kedua, di Indonesia itu kurang pengetahuan tentang genetika. Untuk yang resesif begitu, mereka menganggap kenapa cuma laser clown misalnya kan, laser clown cuma 2 gen tapi harganya bisa lebih mahal daripada laser pastel gitu. Ya kan, clown itu kan resesif, bikinnya susah. Jadi harganya tuh bisa sampai 10 kali, 20 kali lipat daripada laser pastel gitu.
Ya, makanya saya pengennya itu kita bisa main keluar. Jadi di sini juga nggak bentrok harga. Eh, itu pencapaian saya deh, kalau menurut saya kalau bisa kirim keluar itu udah oke deh. Jadi saya juga bisa rangkul teman-teman breeder di Indonesia ini supaya nggak perang harga gitu. Buat apa kita perang harga untuk sebenarnya binatang yang susah bikin, telurnya sedikit tapi dijual pada murah-murah, perang harga, pada komplain seller-seller. Yang mending kita kumpulin, kita rangkul, kita kerjasama, kita buang keluar ke negara yang mungkin baru mulai main gitu. Pesan-pesannya ya, semakin mengenal tentang genetik si ball python sendiri, jangan malu untuk bertanya, karena sekarang udah gampang, udah banyak yang bisa breeding, kita udah bisa tanya. Kalau kita nggak ngerti kita bisa tanya. Kalau zaman saya dulu susah, itu mau tanya ke siapa orang nggak pada mau kasih tahu. Sekarang udah banyak, komunitas-komunitas juga banyak. Terus beli jangan sembarangan. Untuk pemain-pemain baru, beli jangan sembarangan, itu yang paling penting. Untuk para breeder, ayolah kita kerjasama. Kita maksudnya kita kompak gitu, menjaga ball python ini supaya nggak rusak gitu, nggak hilang. Maksudnya jangan sampai tenggelam. Kita harus tetap sosialisasikan ball python ini sebagai ular yang oke, paling top gitu. Jangan kalah sama ular-ular lain.